Beberapa saat kemudian, dia keluar dari sisi yang lain. Satu demi satu prajurit masuk, keluar tanpa cedera. Shen Zhongguo menatap dingin. Berkata dengan serius, "Tunggu di sini. Tunggu sampai kabutnya menghilang baru kita bicarakan." Putrinya mulai berlatih seni bela diri sejak usia 3 tahun. Keterampilannya sangat mengesankan. Seorang peramal bahkan mengatakan bahwa takdirnya sangat keras. Apakah dia tidak pernah terluka di medan perang, namun akan jatuh di tengah kabut ini? Shen Zuxin tidak tahu tentang ayahnya. Di luar, sangat cemas hingga hampir terkena wasir. Dengan ceria, dia sedang mengonfirmasi dengan saya. "Benarkah bisa masuk? Kota pasir? Aku baru saja masuk ke tanah datar." Saya juga senang dengan Jiaxing. Satu-satunya klien berhasil dipertahankan. Di masa depan masih bisa terus kaya. Sangat senang. Saya akan memberikan 1 botol pir salju gula batu. Saya traktir kamu. Itu gratis. Shen Zusan mengambilnya, membukanya, dan meminumnya seteguk. Sangat terkejut. Rasanya ini sangat manis. Saya mengangguk sedikit. Saya juga mengambil segenggam dendeng sapi kemasan kecil. Dan ada camilan kecil ini. Kamu juga coba rasakan. Dendeng masuk ke mulut. Shen Zuxin mengangguk lagi. Kenyal dan sangat enak. Ini dendeng sapi, kan? Kami juga pernah mencoba membuat dendeng sapi. Rasanya tidak sebaik ini. Dan mudah rusak saat cuaca panas. Saya segera mulai mempromosikan. Ini tidak akan rusak. Ini telah diproses dengan pengawet. Ini adalah kemasan vakum. Setelah berbicara tentang aroma, saya menyampaikan kesimpulan. Jika kamu membawa untuk dimakan saat pertempuran, dalam cuaca seperti ini, setidaknya dapat disimpan selama 3 bulan tanpa rusak. Shen Zuxin benar-benar tergerak. "Berapa banyak yang kamu punya di sini? Saya akan mengambil semuanya nanti." Aku mengangguk sedikit. "Siapkan semua dendeng sapi." Saya juga mengambil beberapa kacang dan berbagai tahu kering. Saat menyusun makanan kemasan kecil di rak, setelah diadili oleh Chen Zuxin, mulai mengemas dan menghitung uang. Saya bahkan merasa malu untuk mempromosikan sendiri. Lagi pula, kamu masih bisa masuk lagi nanti. Kalau begitu, beli ini saja kali ini. Shen Zuxin melihat berbagai camilan kecil di truk, tersenyum dan mengangguk. Kemudian, Shen Zuxin juga membicarakan tentang drum plastik untuk menyimpan minuman keras. Drum itu tidak akan mengubah rasa setelah diisi air. Lebih baik daripada kantong kulit sapi. Bisakah Anda menjualkannya kepada saya lain kali? Dia juga dengan antusias memperkenalkan berbagai ukuran tong plastik. Shen Zuxin melihat ukuran yang saya tunjukkan dengan tangan. Tanpa ragu dia memilih yang seberat 10 kilogram. Dengan tong plastik ini, ditambah lagi dengan botol kosong air mineral, kita bisa mengisi 1 botol di tempat yang ada air. Ini sangat praktis. Aku sudah mengingatkan. Biasanya, air di lapangan harus direbus sebelum diminum. Hal ini dapat mencegah kuman di perut dan diare. Dokter harus menjaga tangannya bersih saat merawat luka. Tangan harus bersih, agar dapat mencegah luka mengeluarkan nanah. Berbicara tentang diare, Shen Zuxin bertanya, "Apakah Anda punya obat untuk diare di sini?" "Tunggu sebentar." Saya terus menelepon dan bertanya pada Feng Xia. Feng merekomendasikan obat yang disebut granul Changning. Hasilnya baik. Tunggu sampai Feng Jiang mengantarkannya. Saya pergi ke gudang 7 untuk mengambil obat. Seseorang memberikan 1 kantong besar kepada Shen Zuxin. Memberitahunya cara penggunaan. Waktu berlalu dengan cepat. Sekilas melihat sudah sore. Hati Shen Zu masih belum terpenuhi. Namun, saya juga tahu bahwa saya harus pulang. Saat akan pergi, Shen Zusan bertanya, "Ini semua totalnya berapa?" Saya tertawa dan berkata dengan senyum, "Berikan saja sedikit, tidak apa-apa. Sebenarnya sebelumnya saya sudah menghasilkan terlalu banyak. Sekarang saya bahkan malu untuk menyebutkan harga." Namun, Shen Zuxin salah paham maksud saya. Dia mengira saya tertarik dengan penampilannya yang feminin hari ini. Menggunakan daya tarik perempuan untuk memikat orang memang agak tidak sopan. Jika tidak bisa tetap pada hati yang benar, takutnya saya akan mengabaikan diri sendiri. Ada sedikit kebingungan sejenak. Shen Zuxin dengan tegas berkata, "Berikan saja berapa yang seharusnya. Saya tidak akan mengambil keuntungan darimu." Saya masih belum menyebutkan harga. Shen Zuxin berpikir sejenak. Dia memberikan sebatang emas seberat 10 tael.
Ini sudah cukup untuk keperluan tersebut. Saya mengangguk terus-menerus. Cukup, cukup. Masih ada banyak. Dengan air mata, mendapatkan beberapa ratus ribu. Tentu saja cukup. Kalau begitu, saya pergi dulu. Besok saya akan datang lagi. Mohon Tuan Muda membantu saya menyiapkan 1000 plastik. Saya mengangguk sebagai jawaban. Pada saat yang sama, juga memberikan vaksin. 1000 mungkin tidak akan siap besok. Besok berapa banyak, saya akan memberikan sebanyak itu. Sisa yang lainnya akan segera saya berikan padamu. Bagus, kan? Sen Zuxin mengangguk dan berdiri untuk pergi. Namun merasa seperti ada yang terlupakan. Orang berpikir dengan saksama. Namun tidak merasa ada yang terlupakan. Namun dalam tindakan mulai ragu. Gandumnya lengket. Saya tidak mendesak. Ini adalah sponsor utama. Berapa lama tinggal juga tidak masalah. Dalam senyuman musim gugur sambil melambaikan tangan untuk Gao Bie. Sen Zuxin pergi meninggalkan supermarket ruang waktu sambil memegang tas di bahunya. Saat dia berjalan keluar dari pintu belakang, kabut di daerah Neto provinsi juga cepat menghilang. Para prajurit melihat Sen Zusan muncul. Segera mereka berteriak serentak. Jenderal Sen, akhirnya Anda muncul. Jika tidak muncul lagi, Panglima sudah hampir gila menunggu. Sen Zongguo melangkah maju. Kamu gila. Orang yang tidak tahu sopan santun. 5 atau 6 prajurit dengan akrab. Menerima kantong plastik dari Sen Zuxin. Dokter militer segera mengingatkan. Biarkan saya mencoba racun dulu. Sen Zuxin melirik Dokter Su. Tidak perlu mencoba racun, orang. Saya sudah memakannya semua di toko. Dokter Tu menggerakkan sudut bibirnya. Air kembali mengalir. Ternyata tidak membolehkan mencoba racun. Sangat kecewa. Sen Zongguo bersiap-siap naik kuda dengan langkah besar. Malam ini, pasukan merayakan kemenangan besar di kota Jingsu. Tinggalkan 100 orang di sisi Shimazen saja. Silakan atur sendiri. Sen Zusan cepat-cepat memanggilnya. Tidak perlu meninggalkan orang di Shimazen. Qi dengan cepat mengejar Sen Zongguo. Dengan suara rendah, ia menjelaskan bahwa dimanapun ia berada. Fakta bahwa setiap orang dapat memasuki toko dijelaskan. Sen Zongguo langsung menyadari. Tadi, kamu langsung masuk ke toko dari luar. Sen Zuxin mengangguk. Di sana bisa masuk. Sen Zuxin kembali mengangguk. Baiklah. Seluruh angkatan bertolak ke stasiun Jingsu. Malam ini kita berkumpul di luar kota Jingsu. Perintah militer disebarkan. Semua orang bersorak. Kita harus merayakannya. Tentu saja, lebih meriah jika semua berkumpul. Sen Zuxin juga sangat senang. Begitu memikirkan bahwa ia bisa melihat sosok misterius Li Xingyun. Ia merasa wajahnya memerah tanpa disadari. Setelah malam tiba, api unggun menyala. Jaga shiftnya telah diatur. Tersisa 71 prajurit, masing-masing 2 liang minuman keras. Bisa makan daging sebanyak yang diinginkan. Meskipun semua bersatu, masih ada sedikit ketidakpuasan di hati mereka. Mereka merasa jumlah minuman kerasnya sedikit. Siapa sangka setelah 2 liang habis. Hampir setengah dari mereka malah mabuk. Lebih banyak prajurit mulai bercakap-cakap. Mulai berkelahi. Tempat itu berubah menjadi arena pertarungan. Suara sorakan meletus di tengah kerumunan. Sen Hongguo dan para jenderal lainnya juga menikmati camilan. Seperti tahu pedas yang sangat berlemak. Satu orang tidak pernah memakannya. Satu kacang tanah. Orang-orang itu juga tidak pernah memakannya. Bahkan belum pernah melihatnya. Camilan yang begitu enak untuk dinikmati dengan minuman. Tidak bisa berhenti sama sekali. Sen Zuxin melihat mereka makan dengan senang hati. Tidak bisa menahan mengingat kata-kataku. Barang-barang ini dulu tidak pernah kalian makan. Jika kalian makan terlalu banyak sekaligus. Sistem pencernaan sulit untuk menyesuaikan. Mudah merasa tidak nyaman. Jika perut kalian bermasalah karena makanan yang tidak baik, kalian harus makan butiran herbal untuk pencernaan ini. Sen Zuxin khawatir perutnya bermasalah. Malam ini harus hati-hati mengontrol porsi makanan. Tidak boleh makan terlalu banyak lagi. Tapi mereka sebelumnya tidak pernah memakannya. Saat ini, mereka sangat menikmati makanan itu. Di mana masih memikirkan bisa atau tidaknya diare. Ini adalah kebiasaan di dalam sperma. Rasa superioritas tersembunyi ini membuat sudut bibir Sen Zuxin terangkat. Sisi lain, setelah aku menempatkan emas batangan dengan baik di atas, telepon Bibi Bai lagi.
Minta dia membantu tes 1000 ember plastik, berapa orang dalam sehari. Orang bodoh itu langsung setuju. Aku berbalik dan keluar. Bersiap untuk makan. Baru saja membuka pintu depan supermarket. Terdengar seseorang. Nebula, kenapa kamu baru buka pintu pada jam segini? Sekali menoleh. Melihat seorang tua dan seorang muda berjalan beriringan. Hatiku berdegup kencang. Kakek Lin memegang kipas bambu di tangannya. Jelas dia akan mengantar Ni Xiaoqian sejauh ini. Ini adalah adat dalam sperma. Tokoku yang kecil itu sudah berlalu. Bahkan sudah keluar dari desa. Mengantar orang umumnya dibatasi dengan tokoku yang kecil ini. Menghadapi impuls oranye yang cerah. Aku tersenyum lebar. Kakek Lin. Saya ada sedikit urusan keluar. Baru saja kembali. Ni Xiaoqian tersenyum dan melihatku sejenak. Ketika menghadap, Lin Jianfeng ada. Kakek, saya mau membeli sesuatu. Setelah membeli barang, kita pergi. Kalau begitu, Anda bisa pulang lebih dulu. Lin Jianfeng melihatku seolah berpikir. Matanya menyipit sambil tersenyum dan mengangguk. Jadi, hati-hati di jalan nanti. Saya akan pulang lebih dulu. Ni Xiaoqian mengambil sebotol cola dan meletakkannya di atas meja. Dia bertanya, saya baru saja meminta dan belum kenyang. Apa yang bisa kamu rekomendasikan? Saya menunjuk ke rak barang. Begitu banyak camilan. Anda bisa sembarangan memilih beberapa camilan untuk dibawa pulang. Ni Xiaoqian tersenyum lembut. Apakah Anda sudah makan? Tampan sekali. Kalau begitu, saya akan mentraktir Anda makan. Saya langsung mengerti. Berpikir bahwa menghindar tidak menyelesaikan masalah. Saya mengangguk setuju. Kebetulan saya belum makan. Mari kita pergi. Jadi, Ni Xiaoqian membawaku ke restoran hotpot Sichuan. Harus jujur, saya harus berkata demikian. Ni Xiaoqian dapat membuka pegadaian, ada alasannya. Ia segera mengurangi kewaspadaan saya. Kami mulai bercanda dan tertawa. Dia mengakui bahwa dia memang sudah bertanya kepada kakeknya tentang situasi saya. Namun, dia tidak mengatakan bahwa saya adalah pelanggannya. Kakek Lin mengira dia tertarik pada saya. Itulah sebabnya dia bersikeras ingin mengantarnya ke toko kelontong. Kejujurannya ini membuat saya sedikit lebih waspada dan lebih rileks. Akhirnya, dia berkata dengan sedikit putus asa. Sekarang pekerjaan sangat sulit ditemukan. Dulu, Bibi menipuku dengan mengatakan bahwa mempelajari ini adalah baik. Tetapi sekarang ketika mencari pekerjaan, saya menemukan itu tidak mudah. Gaji untuk pekerjaan yang sesuai tidak tinggi. Saya tidak mengerti karena ini tidak sesuai. Mereka masih memilah-milah dengan rapi. Jadi saya terpaksa melakukannya sendiri. Saya bertanya seolah tidak terjadi apa-apa. Meskipun kamu belajar penilaian barang antik. Namun, banyak barang antik yang memang tidak bisa diterima sesuai hukum. Apa yang akan Anda lakukan jika bertemu orang seperti itu? Ni Xiaoqian jelas salah paham tentang maksud saya. Menjelaskan dengan senyuman. Jika menghadapi situasi seperti ini, saya akan membiarkan pihak lain membawanya kembali. Anggap saja dia tidak pernah datang. Yang penting adalah, tidak akan melapor ke polisi. Saya bertanya lagi. Program penilaian barang antik di televisi itu. Setiap kategori memiliki keahlian tersendiri. Kamu menjalankan pegadaian, tapi tidak bisa meminta pihak lain untuk membawa barang yang sesuai dengan keahlianmu. Begitu menghadapi jenis penilaian yang bukan keahlianmu. Bagaimana kamu bisa? Ni Xiaoqian tersenyum lebar. Sungguh menarik, kan? Seperti bibi saya. Saya tertegun sejenak. Juga tidak bisa menahan tawa. Ternyata tidak hanya mahasiswa kedokteran yang terlibat. Sepanjang perjalanan, Ni Xiaoqian bahkan tidak meneliti asal-usul barang-barang saya. Hanya mengajukan apa yang diceritakan kakeknya padanya. Mengeluarkannya dan bertanya. Saya mendengar setelah orang tuamu meninggal tahun lalu. Pamanmu menyebabkan beberapa masalah untukmu. Butuh bantuan? Saya terkejut. Menjadi pemilik pegadaian untuk penilaian barang antik. Juga bisa menangani hal seperti ini. Ni Xiaoqian berkata sambil tersenyum. Saya masih belum punya 2 teman. Kebetulan saya punya seorang senior. Dia membuka kantor pengacara di kota. Jika kamu membutuhkan, saya bisa membantumu mengatur pertemuan. Saya menolak dengan sopan. Saat saya membutuhkannya, aku sedang mencari kamu. Setelah makan, Ni Xiaoqian mengusulkan untuk bertukar kontak, dan mengirimnya kembali ke rumah. Saat perpisahan,
Saya berpikir keras. Akhirnya saya memutuskan. Saya masih memiliki beberapa barang di sana. Bawa ke tempatmu besok untuk membantuku mengecek. Ni Xiaoqian tidak sabar menunggu. Tentu saja tidak masalah. Ni Xiaoqian baru saja pergi. Saya baru saja membuka toko. Pertama, saya mendengar suara yang familiar datang. Saya sepertinya melihat seseorang mengantarmu pulang. Itu Lin Ye. Melihat kakek yang tersenyum dengan wajah mengisyaratkan sesuatu. Saya dengan tenang mengakui. Itu Ni Xiaoqian. Dia mengundang saya untuk makan. Suara mobil itu, Lin Ye sengaja memperpanjang nada suaranya. Cucu perempuan saya lulus dari sekolah ternama. Dia tampan. Juga bisa berbisnis. Sangat bagus. Saya hanya menjawab dengan santai. Memang sangat bagus. Susah payah saya membujuknya. Melihat rak makanan ringan yang kosong. Saya menelepon Paman Zhang lagi. Besok kirimkan beberapa makanan ringan. Baru saja mengakhiri panggilan. Lalu melihat seseorang masuk dari pintu luar. Bintang air langit ini. Yang utang besar itu sudah mengejar sampai ke rumah saya. Kenapa kamu tidak membayar utang? Saya memberikan kepala. Melihat wajah yang familiar. Itu adalah Ibu Mei, Yang Yingsui. Aku berdiri dan berkata, Ibu Mei, Bibi, kenapa kamu datang pada jam segini? Apakah kamu datang sendirian? Yang Yingsui tertawa sinis. Saya sudah mendengar tentang itu. Kamu menjalankan bisnis besar. Dengar-dengar memesan puluhan ribu kotak biskuit pipih. Satu transaksi bisa mendapat ratusan ribu, kan? Sudah mendapatkan begitu banyak uang. Mengapa kamu tidak mau membayar utang kecil itu? Bibi tidak mampu. Pada awalnya telah terjebak. Saya pikir toko ini bisa menguntungkan. Mengambil alih toko kelontong ini selama sebulan. Tidak hanya tidak menghasilkan uang. Malah rugi uang. Kamu bilang ingin kembali. Aku tidak menginginkan sepeser pun. Kini kamu sudah sukses. Kenapa masih ingin Bibi mengisi uang ke dalamnya? Saya mendengar dengan ternganga. Yang Yingsui masih terus bercerita. Saya juga tidak ingin kamu memberiku uang lagi. Tahun ini saya anggap sia-sia bekerja keras. Tapi kamu tidak bisa membuat saya rugi lagi. Saya memotong perkataannya. Bibi, karena kamu berbicara dengan begitu rasional. Bagaimana kalau begini? Nenek saya sama dengan keluarga pria-pria. Ibu Kiking, kalian satu keluarga. Mari kita duduk bersama dan makan. Menyelesaikan masalah ini. Apakah kita bisa merundingkan solusi? Yang Yingsui kini puas. Yang dia inginkan adalah saya mengalah. Baiklah, kamu sudah menentukan tempatnya. Kirimkan di grup keluarga. Setelah bilang itu, dia berbalik dan pergi. Saya menahan marah dan tertegun di meja kasir. Ibu memiliki 3 saudara perempuan. Bibi adalah kakak tertua. Paman berada di urutan kedua. Ibu saya adalah yang bungsu. Karena paman adalah anak laki-laki. Menerima pengaruh tradisi yang menganggap pria lebih tinggi daripada wanita. Pengaruh pandangan tradisional. Paman tanpa diragukan lagi adalah yang paling disayangi di keluarga. Bibi memiliki lidah yang tajam. Juga mendapatkan kasih sayang yang lebih. Hanya ibu yang paling kecil. Yang paling diabaikan dengan paling menyedihkan. Sehingga ketika rumah kakek dan nenek dibongkar, 6 unit rumah diberikan kepada paman dan 3 unit lainnya. 6 unit rumah dibagikan kepada paman dan 3 unit lainnya. 6 rumah dibagikan kepada 7 paman. Ibu tiri mendapatkan 2 unit. Kakek dan nenek menyimpan 1 unit untuk mereka sendiri. Hanya ibu yang tidak memiliki rumah. Ibu hanya mendapatkan hak dari tanah yang belum dibangun pada saat itu. Saat itu ibu berkata, tanah ini mungkin akan dibongkar di masa depan. Siapapun tidak tahu apakah ini masih akan ada tanda. Ibu tidak mengatakan apa-apa. Meminta ayah untuk meminjam uang. Merenovasi rumah kecil 2 lantai ini. Satu keluarga menetap di sini. Tahun itu, ibu melahirkan saya. Tinggal di sini selama lebih dari 20 tahun. Wanxian sebagai kota kecil garis ke-18. Gunung telah melewati puncak awal penggusuran. Sekarang banyak orang menerima. Jika tidak ada yang digusur, tidak akan ada penggusuran lagi. Rencana yang seperti menggambar kue. Ibu pada saat itu bisa berkata seperti itu. Dengan megah. Pada saat ini suara Feng Yuyan terdengar. Yin Xingyun, kenapa kamu duduk di sini dan menangis? Dia menutup pintu dan bersiap untuk makan. Dalam perjalanan melewati toko kelontong, saya melihat pemandangan ini. Masalah kulit. Feng Bibi,
Kamu pergi kemana? Bibi Feng menatap saya dengan serius. Jangan mengalihkan topik pembicaraan. Apakah kamu mengalami kesulitan? Beritahu Bibi Feng. Feng Xia akan memikirkan solusi untukmu. Paman Feng akan mencarikan cara untukmu. Saya tahu dia serius. Jadi, sebaiknya kita jujur saja. Feng Yuyan mengerutkan kening sejenak. Jika bisa menyelesaikan dengan sedikit uang, itu yang terbaik. Sebaiknya kita memutuskan hubungan. Semakin cepat semakin baik. Aku tercengang. Siapa yang mendorong orang lain untuk memutuskan hubungan dengan kerabat? Feng Yuyan menggaruk kepalanya. Beberapa hal. Saya tidak bisa memberitahumu sekarang. Jika kamu percaya Paman Feng, maka dengarkan saran Paman Feng ini. Itu bisa mencegah banyak masalah untukmu di belakang hari. Feng Yuyan bukan orang yang sembarangan berbicara. Apakah dia tahu sesuatu yang penting? Saya dengan tulus mengatakannya. Paman Feng, saya mengerti. Saya akan menangani ini secepatnya. Melihat Feng Yuyan akan pergi, saya teringat tentang pembayaran barang. Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru untuk pergi. Saya akan memberikan uang untuk obat ini. Tapi Feng Yuyan malah tersenyum dan berkata, tidak perlu terburu-buru, tunggu sampai semuanya lengkap baru kita hitung bersama. Pergi. Saya duduk tertegun sebentar. Saya tidak tega untuk berbisnis 7. Pintu Sin ditutup. Jadi tutup saja. Ruangan di Hotel Silaile malam besok. Teman di grup keluarga mengajak untuk tidur di atas. Pagi hari berikutnya, saya melihat pesan di grup keluarga. Sudah langsung ramai. Paman dan bibi bertanya mengapa tiba-tiba mengundang makan. Apakah seseorang sudah kaya? Kakek dan nenek mengirim pesan tentang keadaan saya belakangan ini. Hanya bibi yang merasa bangga namun juga merasa tertekan. Saya menjaga toko kelontongnya selama 71 tahun lalu. Bintang ini sudah siap. Berikan saya penjelasan di hadapan semua orang. Saya melihat pesan-pesan ini. Memilih untuk mengutip kata-kata yang Ying Sui. Satu menjawab satu. Semua orang terdiam serempak. Setelah beberapa saat, Ibu Dong berkata, kalau begitu, kita bertemu di kota. Dan opini. Masukkan handphone ke dalam saku. Saya pergi ke tempat pembuatan minuman keras Puan Bai. Paman Bai bilang mereka akan mengirimnya sedikit terlambat. Mengambil 1.000 yuan. Setelah mengatakan itu, Paman Bai langsung menelepon pihak lain. Ternyata mereka bahkan lebih terburu-buru daripada saya. Mereka bilang sudah memuat barangnya. Sedang dalam perjalanan. Aku tidak peduli dengan hal lain. Sampai di rumah, saya merasa lega. Tidak lama setelah sampai di rumah, ember plastik sudah dikirim. Semuanya berkapasitas 10 liter. Saya meminta orang untuk meletakkan ember plastik itu di gudang. Membayar tagihan kepada bos. Menutup pintu depan. Membuka pintu belakang. Supermarket ruang waktu mulai beroperasi. Hampir baru saja dibuka. Sen Zuxin pergi mencuci mobil. Sen Zuxin masuk ke dalam. Hari ini, Sen Zuxin mengenakan jubah merah tua yang sama. Rambutnya masih diikat dengan mahkota giok putih. Itu semakin menonjolkan ketampanan wajahnya. Namun tetap menunjukkan sedikit kelembutan. Aku tercengang 7. Saya berkata, apakah kamu sudah menunggu lama? Jika tidak, mengapa bisa kebetulan seperti ini? Sen Zuxin mengangguk. Saya mengikuti cara yang kamu katakan dan masuk ke dalam kabut. Namun pintu tidak terbuka. Saya hanya berdiri di tempat menunggu. Setelah itu, dia mengalihkan topik dan berkata, apakah ember plastiknya sudah tiba? Aku mengangguk. Sudah tiba. Namun, Sen Zuxin tidak langsung membayar dan mengambil barang. Dia menunjuk ke rak camilan yang kosong. Para prajurit semua merasa ini enak. Bisakah kamu membawa lebih banyak? Aku mengangguk. Masalah kulit. 4 tahun yang lalu, mungkin dalam beberapa saat sudah diantar. Pandangan Sen Zuxin kembali jatuh pada kemasan-kemasan yang berkilauan. Ada makanan enak lainnya. Ceritakan semuanya padaku. Saya suka melakukan hal ini. Saya segera mengambil seluruh deretan camilan itu. Ini disebut keripik cumi. Ini terbuat dari sejenis ikan yang ada di laut. Ini adalah permen lollipop. Apakah kalian semua punya manisan? Ya, benda itu kira-kira sama. Masih ada ini. Ini adalah kacang pedas. Di sini semuanya adalah kue mentega. Berbagai macam aftertaste. Cobalah semuanya. Pendengaran Sen Zuxin. Sen Zusan mendengarkan Liu. Saya sudah mencoba semuanya.
Kecuali sosis cumi. Yang lainnya semua saya ambil. Saya melihat 2 rak kosong lagi. Sen Zuxin masih belum puas. Apalagi yang enak dimakan? Saya berpikir sejenak. Nanti saya akan mendapatkan beberapa yang sudah kamu coba. Saya akan pergi untuk mengambil stok lagi. Sebagai satu-satunya pelanggan VIP tingkat atas di supermarket ruang waktu NC, kita berdua layak mendapatkan layanan khusus. Sen Zuxin bersikap manis seperti seorang gadis kecil. Saya menatap keindahan wajahnya. Ekspresi lembut dengan senyuman. Jarang sekali merasa bersalah. Dengan sengaja mengalihkan topik. Bagaimana rencana kalian selanjutnya? Sen Zusan berhadapan dengan saya. Tidak menyembunyikan sedikit pun. Sekarang masih belum tahu. Pengadilan sudah mengirim orang. Kita akan tahu saat orang itu tiba. Saya bertanya lagi. Jika kamu meninggalkan kota Jingzhou, kemana kamu akan pergi? Sen Zusan ragu sejenak. Mungkin, kembali ke ibu kota. Ayah saya dan saya sama-sama berpikir. Pengadilan mungkin akan membuat saya tetap di sini untuk melanjutkan memimpin pasukan. Biarkan saya kembali ke Beijing. Dia tidak mengatakan tentang menjadikan orang sebagai sandera. Hanya dengan meninggalkan anaknya sebagai sandera di Beijing. Maka Kaisar akan merasa tenang untuk membiarkan tentara keluarga Sen tinggal di perbatasan. Saya langsung merasa kecewa. Jadi kamu tidak bisa memimpin pasukan lagi. Jadi, ayahku berkata, biarkan saya memanfaatkan kesempatan sementara saya masih di sini. Usahakan untuk membeli lebih banyak dari kamu. Barang-barang yang bisa ditinggalkan untuk tentara keluarga Sen. Saya langsung merasa lebih bersemangat. Kamu bilang, tentara keluarga Sen masih butuh apa? Oh, 000 orang. Sekali beli, tidak ada yang kurang dari ribuan. TV, Sen Zuxin berkata. Kemudian setelah beberapa saat, darah didorong masuk dengan kereta papan. Kotaknya tidak kecil. Bagian luar masih ditutupi dengan kain. Kotak itu terbuka. Di dalamnya rapi kotak penuh dengan batangan. Dia menunjuk batangan emas di dalam kotak. Di sini ada 5.000 tael emas. Coba lihat kamu bisa membeli berapa banyak barang. Atur semuanya untuk saya. Dalam beberapa hari ini harus siap. Semakin cepat semakin baik. Orang-orang dari istana datang. Takutnya emas-emas ini harus diserahkan kepada istana. Hasil tangkapan pasukan Sen. Lebih baik langsung serahkan semuanya kepada bos. Kita juga bisa mendapatkan beberapa barang dari dia. Saat ini, perasaan saya sangat bersemangat. 362 gram batangan lengkap. 100 tael emas setara dengan 3.620 jin. 000 tael emas. 100 gram. Bahkan jika dilebur menjadi 1 bongkah dan dijual per gram, itu bisa dijual hingga 100 juta. Jika dihitung per batangan emas 800.000. 2 pesanan dengan harga selangit datang. Kekuatan uang. Sesuatu yang membuat semua sel dalam tubuh saya bergerak. Pakaian, makanan, tempat tinggal, dan perjalanan. Apa yang paling kurang dari pasukan Sen Anda? Sen Zuxin berpikir sejenak dan berkata, pakaian dan sepatu berbahan kapas yang hangat sangat kurang. Setelah berpikir lagi, panci besar untuk merebus air. Jika bisa mendapatkan biskuit kompres tersebut, tambahkan beberapa orang lagi. Masih ada obat. Jika memungkinkan, mohon Tuan Muda untuk menyiapkan beberapa obat lagi. Yang bisa disimpan lama dan tidak busuk adalah yang terbaik. Saya mengangguk sedikit. Segera ambil selembar kertas. Perusahaan yang mengatur harga toko online melalui ponsel. Mulai merencanakan bersama Sen Zuxin. Setidaknya butuh sekitar 2 juta tahun. Jika ditambah dengan biskuit kompresi dan obat, maka kita perlu menambahkan lagi sekitar 1 juta. Saya menghela napas dan melihat ke arah Sen Gansin. Uang saya tidak cukup. Saya harus menggunakan emas batangan yang kamu berikan. Pertama-tama, saya akan menukar uang dan kembali untuk bisa melanjutkan pengadaan. Waktu benar-benar mendesak. Kalau tidak, kamu pergi dulu, saya akan sibuk dulu. Dengarkan saya berbicara seperti ini. Sen Zuxin segera berdiri dan mengambil barang untuk pergi. Waktu sebelum keluar. Berapa harga ember-ember ini? Sen Zuxin mengangguk melihat sosis ham. Perhatiannya tertuju pada minuman di rak. Minuman keras yang kau berikan terakhir kali. Para prajurit bilang rasanya sangat enak. Tapi minuman itu, Dr. Su, harus disimpan untuk membersihkan perbekalan prajurit. Tidak boleh diminum. Sekarang sudah meraih kemenangan.
Ingin minum untuk merayakan sedikit. Bisakah kau menjual sedikit lagi minuman? Aku dengan tegas mengangguk. Baik. Tahun pertama, tahun kedua, dewasa. Aku sudah berjanji padanya untuk datang siang ini mengambil minuman dan mie instan. Sen Susan pun dengan enggan berjalan keluar lewat pintu belakang. Di dalam kamp militer, Dr. Su sudah menunggu di depan tenda. Begitu melihat Sen Zuxue kembali, dia langsung menyambut dengan penuh semangat. Dia juga membawa 7 mie instan. Ini apa? Sen Zuxin menjelaskan. Li Gongxi berkata ini adalah sosis ham. Setelah dikupas bisa langsung dimakan. Su Junyi secara aktif menjemput dan mengantar. Enak tidak? Tidak. Saya akan lihat dulu apakah ada racun. Seiring dengan aroma mie instan yang menyebar, sekian banyak mata memandang ke arah sini. Dan, air mata tak tertahan mengalir di sudut bibir. Sangat iri pada Su Junyi yang bisa mencicipi racun. Setelah semua orang pergi, Ban Zuxin pergi. Aku berdiri di tempat, merasakan lembutnya beberapa gerakan. Kemudian, tiba-tiba tersadar seolah menaruh semua perhiasan ke dalam brankas. 20 lebih tahun 7. Ini adalah pertama kalinya saya melihat perhiasan kuno. Perhiasan emas dan permata. Barang langka dan berharga seperti ini. Hanya untuk ini. Maka itu, ia harus menyelesaikan bisnis ini dengan baik. Sekelompok keluar menuju kedai yang sering dikunjungi. Dengan cepat menemukan orang yang ingin diberikan di antara para pengunjung. Pemilik apotek Datuang berbicara dengan baik. Tak lama kemudian, saya membawa semangkuk mie dengan minyak. Tiba di depan Feng Yua. Tante Feng sedang makan. Feng Yuyan memandangku. Nebula, aku dengar kau telah melakukan sesuatu yang besar. Aku tersenyum lebar. Tidak menyangkalnya. Begitulah di desa. Hal-hal yang terjadi kemarin. Saat ini semua orang tahu. Sekilas melihat Feng Yuyan hampir selesai makan. Aku beberapa kali selesai makan juga mengejar langkah Ibu Feng. Tante Feng, saya ingin bertanya tentang sesuatu. Ibu Yuyan tersenyum paham. Aku bilang, Taiwan adalah kamu ini, jika tidak ada urusan. Pasti tidak mengarah pada ritme saya. Aku tertawa kecil. Saat itu masih kecil. Tidak mengerti. Selamat datang. Dia membuka toko dan mengeluarkan kursi plastik untuk kududuk. Ini baru ditanyakan. Apa yang ingin kamu tanyakan padaku? Aku tersenyum nakal. Aku punya seorang teman. Ingin membeli beberapa obat. Karena jumlahnya cukup banyak. Jadi, dia minta saya untuk bertanya padamu. Bagaimana jika terjadi situasi seperti ini? Sambil berkata, saya mengeluarkan daftar untuk ditunjukkan, tetapi, setelah Feng Yuyan melihat dengan jelas, matanya langsung terbuka lebar. Begitu banyak. Ini untuk apa mereka? Saya memberikan senyuman yang dipaksakan. Semua orang, sebuah perusahaan besar sedang mempersiapkan latihan di luar ruangan. Mendengarnya, ini adalah intensitas yang sangat tinggi. Jadi, semua orang harus mempersiapkan beberapa obat sebelumnya. Saya tidak mengerti ini. Yang penting dalam transaksi, satu tangan menyerahkan uang, satu tangan menyerahkan barang. Feng Yuyan tiba-tiba mengerti. Jadi, bisnis besar yang kamu lakukan sebelumnya, juga dibeli oleh perusahaan ini. Aku mengangguk sedikit. Feng Yuyan ragu sejenak, memberikan nasihat dengan lembut. Li Xingyun, kamu harus memastikan dengan jelas tentang perusahaan ini. Sebenarnya bergerak di bidang apa? Apakah itu, baru saja berbalik, adalah penipuan? Jika terjadi masalah, kamu juga akan terlibat. Saya tahu setelah orang tuamu pergi. Hidupmu tidak mudah. Jika keuangan sedang ketat, Bu Feng masih bisa mengeluarkan lebih dari 100.000 untuk darurat. Kamu gunakan dulu. Sambil berkata, Ji Yuyan mengambil ponselnya. Ternyata dia benar-benar siap untuk mentransfer uang. Hatiku bergetar. Yu Ju mencegah. Feng Mei, aku tahu kamu peduli padaku. Uang itu tidak aku butuhkan. Orang yang membutuhkan obat ini adalah yang bertanggung jawab atas pengadaan di perusahaan. Mereka mengorganisir kegiatan dengan ribuan orang. Sebenarnya bisa menghubungi perusahaan obat sendiri. Tapi karena hubungan kita baik, mereka ingin aku mendapatkan sedikit keuntungan juga. Setelah berdiskusi panjang, akhirnya membiarkan Ji Yuyan menyimpan ponselnya. Setuju untuk memasok. Dia sekali lagi melihat daftar dengan serius. Setelah berpikir-pikir, akhirnya mengangguk. Obat yang kamu sebutkan di atas, bisa aku beli untukmu. Paling cepat butuh 3 hari. Bagaimana menurutmu?
Aku mengangguk dengan tegas. Ji Yuyan melihat kesepakatan. Dia baru menghela napas. Jika orang lain yang datang untuk membeli, saya tanpa ragu menjualnya. Tapi kamu berbeda. Saya tahu apa maksud berbeda dari yang dia katakan. Orang itu tersenyum dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih atas perhatian Feng Wei. Ma Yuyan dengan nada tidak sabar mengungkapkannya. Kamu ini, benar-benar tidak tahu malu. Jika saya tidak memberikannya padamu, kamu pasti akan mencari saluran lain untuk membelinya, kan? Tidak masalah jika obatnya mahal. Dengan 10.000, bisa mendapatkan obat palsu. Seseorang telah kehilangan nyawa. Siapa tahu, kamu bisa saja terjebak. Saya segera mengangguk. Ya, asalkan Anda bersedia membantu. Anda benar semua. Tunggu sampai dia selesai berbicara. Saya bertanya dengan senyum lebar. Kapan batch tercepat bisa diberikan? Saya sangat membutuhkannya di sana. Feng Yuyan melirikku. Saya akan pergi melihat berapa banyak stok yang ada. Dia masuk ke dalam rumah sebentar. Lalu dia mengeluarkan 3 kotak. Stok yang ada sekarang sudah ada di sini. Kamu bawa pulang dulu. Yang tersisa akan saya kirim ke toko kecilmu dalam 3 hari. Aku tersenyum dan mengangguk. Baiklah. Terima kasih, Bibi Feng. Lalu dia mengantarkan saya kembali ke supermarket dengan sepeda motor listrik. Tunggu hingga 3 kotak obat dimasukkan ke dalam gudang. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Feng Yuyan, saya pergi ke tempat pembuatan anggur untuk mencariku. Bibi Bai melihat saya datang lagi. Seketika wajahnya berseri-seri. Kenapa? Xing Yun ingin membeli anggur lagi. Aku pun tersenyum dan berkata, teman saya bilang minumanmu enak. Biarkan saya datang lagi untuk membantu membeli beberapa. Kali ini aku ingin 2.000 jin. Ingin minuman yang lebih kuat. Wajah Bibi Bai bahkan menjadi kemerahan. Ini, yang 56 derajat. Cobalah dan lihat apakah itu enak. Saya terus-menerus melambaikan tangan. Saya tidak tertarik pada anggur. Bibi Bai juga tidak memaksa. Saya meminta dia untuk mengemasnya dalam tong dan mengirimkannya ke toko kecil. Jadi saya kembali ke rumah sendiri dulu. Pulang sendiri ke Yiro. Pintu supermarket terbuka. Saya menarik kursi santai dan duduk menghadap pintu. Karir di toko huruf baru saja dimulai. Saya mengeluarkan ponsel untuk menonton video. Menemukan konten yang disarankan hampir semuanya adalah barang-barang kuno. Video tentang perhiasan dan sejenisnya. Sepertinya sebelumnya. Mencari harga batang perak dan emas di internet. Video tentang perhiasan dan sejenisnya. Aku menghela nafas. Big Data memahami permata. Di tengah jalan menjual beberapa bungkus rokok dan beberapa botol air. Saya sedang asyik melihat harga perhiasan kuno. Tiba-tiba mendengar suara perempuan yang terkejut. Sangat hebat. Pria tampan berbadan besar. Kamu di sini. Saya menatap ke atas. Ternyata ini adalah pemilik toko gadai, Ni Xiaoqian. Zhang Xiaoqing terlihat sangat terkejut. Apakah kamu tinggal di sekitar sini? Kenapa saya belum pernah melihatmu sebelumnya? Saya menunjuk ke arah desa di dalam kota. Kamu juga di sini. Ni Xiaoqian menggelengkan kepala. Tidak ada yang aneh. Kakek saya tinggal di sini. Saya datang untuk melihat toko kecil kakek saya. Tidak menyangka langsung melihat produkmu. Saya bertanya dengan bingung. Siapa kakekmu? Namanya Lin Jianfeng. Saya merasa cemas. Sudah selesai. Ternyata Ni Xiaoqian adalah cucu kakek Lin. Jika Ni Xiaoqian menanyakan tentang keadaan saya kepada kakek Lin, aku takut aku harus pergi ke bar. Lagi pula, orang tua di desa perkotaan. Tahu tentang keadaan semua orang. Orang tuaku orang biasa. Pusaka apa yang berasal dari sana? Yang bisa diwariskan adalah batangan perak. Saya hanya tertawa kering. Mengingatkan lebih baik dibanding tidak sama sekali. Di desa itu, semua orang saling mengenal. Jangan sampai kamu memberitahu orang lain tentang saya yang menjual barang kepadamu. Ya. Ni Xiaoqian langsung setuju tanpa banyak bicara. Bahkan dia menjelaskan dengan sukarela. Yang terpenting dalam pekerjaan kami adalah menjaga rahasia. Yang tidak seharusnya ditanyakan. Saya tidak akan bertanya secara sembarangan. Saya tidak begitu tenang saat mengangguk. Maka saya akan merasa tenang. Melihat saya tidak berbicara lagi. Ni Xiaoqian yang paling kecil mengangguk dan pamit pergi. Sekarang saya bahkan tidak punya niat untuk menonton video. Menatap jalan dengan tatapan kosong.
Bagaimana dengan koin emas dan perak yang ingin dijual? Apakah masih akan dijual kepada Ni Xiaoqian? Jika seseorang bertanya pada dirinya sendiri, dari mana barang-barang ini berasal? Bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana jika polisi datang? Lalu bagaimana saya harus menjelaskan? Yuzuru Kabuto. Tapi saya tidak berani mengeluarkannya. Rasa sakit ini sulit dimengerti, ya keluarga. Saya mengerutkan dahi. Ketika mobil pengantar Unchle Liang berhenti di depan toko kecil, baru kusadari. Unchle Zhang datang dengan semangat, membuka dan memulai. Aku akan membawamu ke gudang. Unchle Zhang mundur dengan hati-hati, mengarahkan bagian belakang mobil ke pintu gudang. Setelah menurunkan barang, dia bercanda sedikit dan kemudian pergi. Pada saat ini, minuman untuk pernikahan juga sudah tiba. Semuanya dimasukkan ke dalam gudang. Semua sudah siap. Saya kira waktunya sudah hampir tiba. Lalu saya menutup pintu depan. Di pintu tergantung tanda, bos sedang tidak ada. Tanda, silakan telepon jika ada yang penting. Membuka pintu belakang. Saya membuka pintu belakang. Supermarket ruang dan waktu dibuka kembali. Beberapa waktu kemudian, Fu Chenan masuk. Membawa satu kotak barang penuh. Berpapasan dengan tatapan Sen Zuxin. Saya secara aktif menunjuk barang yang diletakkan di sebelah pintu belakang. 2 trailer kecil terisi penuh dengan barang-barang di dunia. Kotak-kotak mie instan ditumpuk satu di atas yang lain. Sejumlah tong-tong berisi anggur berjejer. Ada permainan cap, ada cap putih. Sen Zuxin tidak mengambil barang terlebih dahulu. Tetapi terlebih dahulu menyerahkan kepadaku emas batangan. 300 tael emas dianggap biaya untuk obat dan anggur ini. Aku menyatakan sangat puas. Sisi memberitahu Sen Zuxin. Jangan berikan aku perak lagi di masa depan. Aku hanya ingin emas batangan. Dan harus dalam keadaan utuh. Tidak boleh ada penyok atau perubahan bentuk. Dengan stempel. Sen Zuxin mengangguk. Tidak ada masalah. Ketika menyita harta dari rumah-rumah kaya tersebut. Mengambil bersama-sama sejumlah 100.000 tael perak. Emas ribuan liang. Cukup untuk membeli banyak barang di supermarket sepanjang waktu. Satu mie instan sangat mudah dihitung. 2.000 jin anggur jauh di luar ekspektasinya. Anggur ini hanya 1 mangkuk per orang dan tidak ada lagi. Bisakah aku meminta lebih? Saya juga tidak menjelaskannya. Membuka salah satu tong dan menuangkan sedikit. Cobalah kamu. Chen Zuxin mencicipinya sekali. Wajahnya berkerut menjadi ekspresi lucu. Sangat menggemaskan. Saya bertanya sambil tersenyum. Minuman seperti ini. 1 mangkuk per orang saja tidak cukup. Wang Yibo terus mengangguk. Cukup, cukup. Tidak menyangka minuman ini baru. Jika minum terlalu banyak, sangat mudah membuat kesalahan. 20 kotak mie instan. 3 kotak obat. 40 tong minuman seberat 50 kg per tong. Setelah dibawa keluar dengan truk, meminta tentara untuk pergi terlebih dahulu. Para prajurit sudah mendengar tentang toko misterius di kota. Pemiliknya adalah seorang pria muda yang tampan. Segera semua orang bersorak. Tidak heran jenderal hari ini berpakaian begitu anggun. Apa ini anggun? Jenderal, ini jelas menunjukkan keanggunan. Jenderal, cepat pergi, cepat. Kami tidak masalah. Kami akan kembali ke kemah menunggu jenderal. Jika jenderal sibuk, tidak kembali malam ini juga tidak masalah. Sekelompok prajurit nakal tertawa membawa tong minuman dan pergi. Sen Zusan menggeleng dan tertawa kecil. Dia baru saja berbalik dan masuk ke toko saya. Di sebuah supermarket kecil. Beida memberikan 1 kantong emas kepada saya. Jadi, saya membukanya dan melihat. Sudah ada 30 seluruhnya. Lebih dari 20.000. Saya mencampurkan semangat saya. Saya menunjuk daftar obat yang saya ambil di ponsel. Obat-obatan ini. Masih butuh 3 hari untuk menyiapkannya. Apakah kamu bisa tepat waktu di sana? Sen Zuxin menatap mata saya. Masih sempat. Dalam 3 hari. Mungkin tak akan berkurang dalam waktu 3 hari. Menaklukkan kota Jingzhou adalah urusan para prajurit. Namun, perundingan adalah urusan istana. Sen Zuxin tidak bisa menangani ini. Sen Zuxin telah menyelesaikan yang tersulit sekarang. Yang di bawah gunung adalah pertemuan untuk mendengarkan perintah bersama ayah. Kembali ke istana. Berkemah di tempat yang sama dan bersikap hormat. Atau mundur kembali ke Taizu sebelumnya. Yang mulia terlalu curiga. Mungkin tidak berani membiarkan diri mereka dan pihak ayah
tinggal bersama di dalam kamp militer. Sen Zuxin merasa bingung tiba-tiba. Dia tidak dapat menahan diri untuk menjelaskan secara sukarela. Obat-obat ini tidak digunakan sekarang, tetapi disiapkan untuk masa depan. Selanjutnya, tentara Sen akan dipindahkan. Nanti, jika mereka ingin datang ke toko ini, tidak akan mudah. Jadi, dokter di militer menyarankan, kita memanfaatkan saat kita masih di sini untuk membeli beberapa obat. Untuk antisipasi jika nanti tidak ada tempat untuk membeli. Saya mendengarnya dengan rasa bingung. Hanya Anda yang bisa memasuki toko ini. Dimanapun kamu berada, kamu bisa masuk. Kamu hanya perlu mengingat supermarket waktu dan ruang dalam hati. Berjalanlah 50 langkah ke arah utara. Kemudian berjalanlah 50 langkah lagi ke arah timur. Dalam sekejap, kamu akan melihat pintu supermarket waktu dan ruang. Ini tercatat dalam sistem supermarket waktu dan ruang. Hanya saja tidak tahu mengapa. Sen Zuxin ternyata tidak tahu. Bahkan dia bodoh-bodoh bersiap-siap untuk tidak datang lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini adalah senjata besar untuk memperkaya diri sendiri. Sen Zuxin menatap saya dengan wajah terkejut. Chen Zushan menatapku dengan takjub. Beberapa orang pergi dengan sendiri ke Sen Zuxin. Jika dalam 2 hari ini tidak percaya. Di bagian barat dari 3 kerajaan, jika tidak percaya. Di daerah China, kamu bisa keluar dan menjelajahi kota. Sen Zuxin langsung keluar setelah mengucapkan beberapa kata. Para prajurit melihatnya berlari keluar dari gang. Kemudian dia berjalan ke area terbuka yang luas. Salah satu bertanya, bukankah jenderal pergi untuk berbelanja? Kenapa sudah keluar begitu cepat? Yang lainnya adalah seseorang yang luar biasa. Apakah dia ditolak oleh pemilik tampan di toko itu? Ketiga. Jadi jenderal merasa sedih. Dia berlari keluar untuk mencari tempat sepi untuk menangis. Nomor 4. Tidak selalu. Ayo pergi lihat. Beberapa orang pergi sambil menyebut nama Sen Zuxin. Akhirnya mereka melihat Sen Zuxin sedang berjalan pelan-pelan ke utara di padang terbuka. Setelah berjalan beberapa jarak, berjalan ke timur selangkah demi selangkah. Beberapa orang tertegun. Penyelesaian. Jenderal Sen diputus oleh bos ganteng setelah itu. Gila, cepat. Segera pergi beritahu Panglima. Salah satu prajurit berlari pergi. 3 prajurit yang tersisa melihat kabut mulai berkumpul di padang. Setiap orang melihat kabut sebesar rumah. Namun Jenderal Sen dengan teguh melangkah ke dalam kabut di ladang. Beberapa prajurit saling memandang. Beberapa saat kemudian, di ujung kabut, Jenderal Sen belum juga keluar. Setelah beberapa saat, ia masih belum keluar. Tidak benar. Ada sesuatu yang aneh dengan kabut ini. Cepat, cepat, pergi beritahu jenderal. Sen Zongguo mendengar kata-kata itu dan segera bergegas. Setelah mendengar laporan, ia memandang kabut itu. Ia menyuruh Dr. Su untuk memeriksa. Dr. Su dengan wajah datar melangkah maju. Ia mencium baunya seolah-olah menuju kematian. Setelah menunggu sejenak, setelah memastikan tidak ada racun di tubuh, ia merasa lega. Kabut tersebut tidak beracun. Sen Zongguo memerintahkan. Kirim 1 orang. Lihat apakah bisa melaluinya. Prajurit masuk dengan kesadaran bahwa mereka akan mati. Beberapa saat kemudian ia keluar dari sisi yang lain. 1 prajurit lagi masuk. Ia keluar tanpa cedera sedikit pun. Sen Zongguo dengan wajah dingin berkata dengan serius. Keluarga, lahir di Wenshan. Tunggu kabutnya reda baru kita bicarakan. Anak perempuanku bisa mulai belajar bela diri sejak usia 3 tahun. Seni bela diri yang indah. Peramal juga bilang bahwa dia memiliki takdir yang sangat kuat. Bukankah dia akan terluka di medan perang, tapi justru akan jatuh di tengah kabut ini. Sen Zushan tidak tahu tentang ayah kandungnya. Di luar, dia sangat cemas sampai hampir terkena ambien. Dengan gembira dia memastikan kepada saya. Apakah benar-benar bisa masuk? Tadi saya baru saja masuk dari tempat yang datar. Aku juga senang. Pelanggan satu-satunya berhasil dipertahankan. Kedepannya bisa terus kaya. Bayi dengan senang hati. Aku pergi untuk mengambil sebotol gula batu pir salju. Saya traktir kamu, bebas. Sen Zushan menerima, membukanya dan meminumnya sekali. 1. Terkejut besar. Rasa ini sangat harum dan manis. Aku mengangguk. Aku juga mengambil segenggam daging sapi kering kemasan kecil. Dan ada juga tempat kecil ini. Cobalah juga.
Daging kering masuk ke mulutku. Da Zuxin mengangguk lebih besar. Kenyal dan sangat enak. Ini pasti daging sapi kering. Kami juga pernah mencoba membuat daging sapi kering. Tapi rasanya tidak semenggugah ini. Dan juga mudah busuk di cuaca panas. Aku terus mempromosikan. Ini tidak akan rusak. Ini telah diolah dengan bahan pengawet. Ini adalah kemasan vakum. Di dalamnya tidak ada udara. Setelah menjelaskan, aku mengeluarkan kesimpulan. Jika kau membawanya untuk dimakan saat berperang, dalam cuaca seperti ini, paling tidak, bisa bertahan 3 bulan tanpa rusak. Da Zuxin benar-benar tergerak. Berapa banyak yang kau punya di sini? Aku akan mengambil semuanya. Aku mengangguk, mengemas semua daging sapi kering. Aku juga mengambil beberapa kacang dan berbagai jenis tahu kering. Ketika satu rak penuh dengan makanan kemasan kecil. Setelah dicoba oleh Da Zuxin, mulai membungkus dan menghitung uang. Saya sendiri bahkan malu untuk mempromosikannya. Lagi pula, kamu bisa masuk lagi nanti. Kalau tidak, bagaimana kalau kita beli ini saja kali ini? Anak, Sen Zuzan melihat berbagai camilan kecil di dalam mobil. Dia tersenyum dan mengangguk. Efektif. Kemudian Sen Zuxin mulai membicarakan ember plastik untuk menyimpan alkohol. Ember itu tidak akan mengubah rasa setelah terisi dengan kayu. Lebih baik dari kantong air kulit sapi. Apakah bisa menjual beberapa untuk saya lain kali? Saya akan menjawab secepatnya jika saya menjawab. Dia juga dengan antusias memperkenalkan berbagai ukuran ember plastik. Da Zuxin melihat saya membandingkan ukuran dengan tangan. Tanpa banyak bicara, dia memilih yang beratnya 710 jin. Dengan ember plastik ini, ditambah botol air mineral kosong. Nanti di tempat yang ada air, saya bisa mengisi 1 botol. Sungguh sangat praktis. Saya mengingatkan, biasanya, air di luar ruangan harus direbus sebelum diminum. Hal ini dapat menghindari perut dari cacing dan diare. Dokter membersihkan luka seseorang saat kembali. Tangan harus selalu bersih, agar dapat menghindari luka dari nanah. Berbicara tentang diare, Sen Zuzan bertanya, apakah di sini ada obat untuk diare? Saya memintanya untuk menunggu. Langsung telepon menanyakan kepada Feng Hui. Ma Geng merekomendasikan obat yang disebut kuning granule. Tunggu sampai Bibi Feng mengirimkannya. Saya pergi ke lantai bawah untuk mengambil obatnya. Sebuah tas besar diserahkan kepada Chen Zuxin. Memberitahunya cara penggunaannya. Waktu berlalu dengan cepat. Melihat sore hampir berlalu. Sen Zuxin merasa belum puas. Namun, dia juga tahu bahwa dia harus pulang. Sebelum berangkat, Da Zuxin juga baru saja bertanya, semua ini berapa harganya? Saya tersenyum dan berkata perusahaan. Berikan saja sedikit sesuai keinginanmu. Memang sebelumnya terlalu banyak mendapatkan uang. Sekarang saya merasa malu untuk mencantumkan harga. Sen Zuxin malah salah paham dengan maksud saya. Mengira saya terpesona dengan penampilan putrinya hari ini. Cara menjadi kacau. Mempergunakan kecantikan wanita untuk kepentingan diri sendiri memang sedikit tidak sopan. Jika tidak bisa menjaga hati yang tulus. Khawatir diri sendiri akan meninggalkan diri sendiri. Hatiku sedikit terguncang sejenak. Sen Zuxin dengan tegas berkata, jual saja berapa yang bisa dijual. Saya tidak akan mengambil keuntungan darimu. Saya tetap tidak menyebutkan harga. Sen Zuxin berpikir sejenak. Memberikan 1 keping emas seberat 10 liang. Ini cukup. Saya mengangguk berkali-kali. Ya, cukup. Masih banyak yang bisa ditakuti. Bahkan bisa menguntungkan lebih dari 100.000 dengan air mata. Tentu ini sudah cukup. Maka saya akan pergi dulu. Besok saya akan datang lagi. Mohon bantu saya menyiapkan 1000 ember plastik. Saya mengangguk setuju. Sambil itu juga melakukan vaksinasi pencegahan. 1000 buah mungkin tidak bisa disiapkan tepat waktu esok. Berapa banyak yang ada esok, saya akan bawa sebanyak itu untukmu. Yang tersisa akan segera saya berikan padamu. Apakah itu baik? Da Zuxin mengangguk dan bersiap untuk pergi. Namun, dia merasa telah melupakan sesuatu. Pikirkan baik-baik. Namun, dia tidak merasa telah melupakan apapun. Dalam tindakan, dia agak ragu. Sangat lengket. Saya tidak memaksa. Ini adalah sponsor utama. Berapa lama pun, itu tetap benar. Akhirnya kering. Sastra adalah raja utama. Sen Zuxin meninggalkan supermarket waktu dan ruang dengan membawa tas di bahunya.
Saat dia keluar dari pintu belakang, kabut di padang cepat menghilang. Para prajurit melihat Sen Zuxin yang muncul. Segera berteriak bersamaan. Jenderal Sen, Anda akhirnya melakukannya. Jika orang itu tidak muncul, Panglima sudah hampir gila karena cemas. Satu kaki dari Jiu Zongguo datang. Kamu gila. Perilaku yang tidak sopan. 5 atau 6 prajurit dengan akrab mengambil kantong plastik dari tubuh Sen Zuxin. Dr. Su segera mengingatkan. Biarkan saya mencoba racun terlebih dahulu. Bei Zuxin melirik Dr. Su. Tidak perlu mencoba racun. Saya sudah makan semua di toko. Dr. Su mengangkat sudut bibirnya. Air kembali juga disekresikan 7. Ternyata tidak diizinkan untuk mencicipi racun. Sangat kecewa. Sen Zongguo dengan cepat bersiap untuk naik kuda. Malam ini pasukan besar merayakan kemenangan di kota Jingsu. Tinggalkan 100 orang di sebelah barat Mataun saja sudah cukup. Kalian bisa mengatur sendiri. Dazusan segera memanggilnya. Ayah, tidak perlu meninggalkan orang di barat Mataun. Dia dengan cepat mengejar untuk kembali ke negara. Dengan rendah hati menjelaskan dirinya di mana saja. Dapat masuk ke toko tersebut menjelaskan segalanya. Sen Zongguo segera bereaksi. Tadi kamu langsung masuk ke toko itu dari luar. Sen Zusan mengangguk. Di mana saja bisa masuk. Sen Zu juga mengangguk lagi. Baiklah. Seluruh pasukan menuju ke kota Jingsu. Malam ini akan berkemah di luar kota Jingsu. Perintah akan disampaikan. Semua orang bersorak. Jiang Qingxin merayakan dengan tenang. Tentu saja, semua orang bersama-sama lebih meriah. Sen Zuxin juga sangat senang. Begitu memikirkan bahwa mereka akan bisa melihatnya di masa depan. Sosok misterius Li Xingyun. Dia tidak bisa menahan senyumnya. Setelah malam tiba, api mulai menyala. Mengatur jadwal lembur. Sisa prajurit yang setia. Masing-masing 1 orang 2 liang anggur. Mereka bisa makan daging sebanyak yang mereka mau. Namun semua orang awalnya masih merasa tidak puas. Menurutku jumlah anggurnya agak rendah. Siapa sangka, setelah 2 liang habis, ternyata hampir setengah dari mereka sudah mabuk. Lebih banyak prajurit mulai berbicara lebih banyak. Mulai berkelahi. Maka tempat itu berubah menjadi arena pertarungan. Sorakan mulai membahana di kerumunan. Juga, Jenderal Sen Zongguo dan lainnya sedang menikmati makanan ringan. Seperti tahu pedas yang sangat berlemak ini. Yang mana mereka belum pernah makan sebelumnya. Kacang tanah. Dan mereka juga belum pernah makan. Yang bahkan belum pernah mereka lihat. Makanan pendamping minuman yang begitu enak. Sama sekali tidak bisa berhenti. Sen Zuxin melihat mereka sangat senang makan. Tidak bisa menahan untuk mengingat kata-kataku. Barang-barang ini sebelumnya kalian tidak pernah coba. Jika Anda makan terlalu banyak dalam satu waktu, pencernaan sulit beradaptasi. Bisa membuat tidak nyaman. Jika kalian sakit perut, ingat untuk mengonsumsi butiran pencernaan ini. Sen Zusan takut sakit perut. Malam ini hati-hati mengontrol porsi makan. Tidak bisa makan terlalu banyak. Tetapi para jenderal sebelumnya sudah pernah makan. Saat ini makan dengan sangat menyenangkan. Si cantik mana masih memikirkan diare. Aku makan 3 dulu. Rasa superioritas yang tersembunyi ini membuat sudut bibir Sen Zuxin terangkat. Sisi lain, setelah menaruh emas di atas dengan baik, aku juga menelepon Bibi Bai, ingin pergi, meminta bantuannya untuk memesan 1000 ember plastik. Bibi Bai langsung setuju. Aku berbalik dan keluar, bersiap untuk pergi makan. Ketika hendak membuka makan sebelum pergi ke supermarket, tiba-tiba mendengar seseorang memanggil. Xingyun, kenapa kamu baru buka pada jam segini? Begitu saya menoleh. Saya melihat seorang tua dan seorang muda berjalan berdampingan. Jantungku tiba-tiba berdegup kencang. Kakek Lin memegang kipas bambu di tangannya. Jelas sekali dia akan mengantar Ni Xiaoqian sebentar. Ini adalah kebiasaan di desa ini. Toko kecil saya sudah tutup. Bahkan saat keluar dari desa, menjemput dan mengantar orang biasanya menggunakan toko kecilku sebagai batas. Menahan dorongan untuk menyisir rambut. Saya tersenyum lebar. Kakek Lin, saya ada sedikit urusan keluar. Baru saja kembali. Ni Xiaoqian tersenyum dan melirik ke arahku. Lalu saya berbalik dan berkata kepada Lin Jianfeng. Kakek, saya mau beli sesuatu. Setelah membeli barang, saya akan pergi. Mengapa kamu tidak kembali dulu? Lin Jianfeng melihatku dengan ekspresi berpikir.
Dia tersenyum tipis dan mengangguk. Kalau begitu hati-hati di jalan ya. Saya akan pergi lebih dulu. Ni Xiaoqian mengambil sebotol cola dan meletakkannya di atas meja. Dia bertanya, saya baru saja meminta dan belum makan. Menu apa yang Anda sarankan? Saya menunjuk ke rak barang. Begitu banyak snack. Kamu bisa memilih beberapa snack untuk dibawa pulang. Ni Xiaoqian tersenyum lembut. Apa kamu sudah makan? Atau, bagaimana kalau saya ajak kamu makan? Saya langsung mengerti. Memikirkan bahwa menghindar tidak bisa menyelesaikan masalah. Xiao Bian mengangguk sedikit. Kebetulan saya belum makan. Kalau begitu, ayo pergi. Lalu Ni Xiaoqian membawa saya ke restoran hotpot Sichuan. Satu hal yang bisa dikatakan. Ada alasan mengapa Ni Xiaoqian bisa membuka toko gadai. Segera dia mengurangi kewaspadaan saya. Kami mulai mengobrol dengan riang. Dia mengakui bahwa dia memang bertanya kepada kakek tentang saya. Tapi dia tidak mengatakan bahwa saya adalah kliennya. Kakek Lin mengira dia tertarik pada saya. Itulah mengapa dia bersikeras ingin mengantarnya ke toko kecil sekali. Keterus-terangan ini membuat saya sedikit lebih tenang. Akhirnya dia dengan sedikit putus asa berkata, sekarang mencari pekerjaan sangat sulit. Saat Bibi menggoda saya dengan mengatakan belajar ini baik, menunggu saat mencari pekerjaan sekarang ternyata tidak mudah. Gaji yang sesuai juga tidak tinggi. Aku yang tidak paham ini juga tidak mengerti. Mereka masih memilih-milih. Jadi terpaksa saya lakukan sendiri. Saya bertanya seolah tidak terjadi apa-apa. Meskipun kamu belajar tentang penilaian artefak, namun banyak artefak yang tidak bisa diambil berdasarkan hukum. Apabila menghadapi yang seperti itu, bagaimana kamu? Xiaoqian jelas salah paham tentang maksud saya. Dengan senyum, dia menjelaskan, jika menghadapi situasi seperti ini, saya akan membiarkan orang itu membawanya kembali. Seolah-olah dia tidak pernah datang. Yang penting adalah, tidak akan melapor ke polisi. Saya bertanya lagi. Beberapa acara penilaian artefak di televisi. Sepertinya setiap kategori memiliki keahlian tersendiri. Kamu bekerja di toko gadai. Seseorang tidak bisa mengharapkan orang lain membawa keahlian yang kamu kuasai. Apabila menghadapi jenis penilaian yang tidak dikuasai. Bagaimana kamu? Xiaoqian tersenyum lebar. Kocok orang. Misalnya saja bibi saya. Aku merasa bingung. Juga tidak bisa menahan tawa. Ternyata tidak hanya mahasiswa kedokteran yang dapat mengguncang orang. Sepanjang waktu, Xiaoqian tidak pernah menanyakan asal-usul barang-barang saya. Hanya mengambil hal-hal yang dikatakan kakek kepada saya. Mengeluarkannya untuk bertanya di 7 tempat. Saya mendengar setelah orang tuamu meninggal tahun lalu. Pamanku itu memberikanmu beberapa masalah. Apakah kamu butuh bantuan? Saya terkejut. Kamu seorang pemilik toko gadai yang mengkhususkan diri dalam penilaian barang antik. Bahkan bisa menangani hal semacam ini. Ni Xiaoqian tertawa. Siapa yang tidak memiliki 2 teman? Kebetulan saya memiliki seorang senior. Saya membuka sebuah kantor pengacara di kota. Jika kamu membutuhkan, saya bisa membantu kamu untuk mengatur orang. Saya menolak dengan sopan. Sementara ini belum dibutuhkan. Ketika Amerika membutuhkannya, saya mencari kamu. Setelah makan, Ni Xiaoqian mengajukan untuk bertukar kontak, dan mengantarkanku pulang. Ketika saat Gao Bie, saya berpikir berkali-kali. Saya pergi menggunakan rumah. Akhirnya saya membuat keputusan. Saya masih punya beberapa barang di sana. Besok bawa ke tempatmu untuk membantu saya menilai. Ni Xiaoqian sangat ingin itu terjadi. Tentu saja tidak masalah. Ni Xiaoqian baru saja pergi. Saya baru saja membuka toko. Lalu mendengar suara yang akrab terdengar. Nebula. Tentu saja, aku sepertinya melihat seseorang mengantarmu pulang. Kakek Wang Lin. Melihat kakek itu tersenyum dengan makna tertentu di wajahnya. Aku dengan santai mengakui. Itu adalah Zhao Qian yang paling kecil. Dia mengundangku untuk makan. Oh, kakek Lin berusaha memperpanjang nada suaranya. Cucuku lulus dari sekolah ternama. 1 orang dan tampan. Dan bisa memasak. Sangat bagus. Aku hanya menyetujuinya. Memang sangat bagus. Akhirnya aku berhasil membujuknya. Melihat rak makanan ringan yang kosong. Aku menelepon Paman Zhang lagi. Minta dia mengirimkan beberapa makanan ringan besok. Baru saja menyelesaikan panggilan. Tiba-tiba seseorang masuk dari luar pintu. Mereka yang berutang besar mengejarku hingga ke rumah.
Kenapa kamu tidak membayar utang? Anggota geng. Bertemu dengan wajah yang familiar. Itu adalah Bibi Yang Yingsue. Aku berdiri dan berkata, Bibi, kenapa kamu datang pada jam segini? Apa kamu datang sendirian? Yang Yingsue tertawa dingin. Aku sudah mendengar semuanya. Anda melakukan bisnis besar 7. Seluruh kota sedang mengatur pengiriman. Dengar-dengar sudah mengatur puluhan ribu kotak biskuit tekan. Satu transaksi bisa menghasilkan ratusan ribu, kan? Sudah menghasilkan begitu banyak uang. Kenapa tidak mau mengembalikan uang barang yang dipinjam? Bibiku tidak mampu. Awalnya terjebak, mengira toko ini bisa menghasilkan uang. Setelah mengambil alih toko kecil ini, tidak hanya tidak menghasilkan uang, tapi malah merugi. Kamu bilang ingin kembali. Saya tidak meminta bahkan sepeser pun. Kini kamu sudah sukses. Kenapa masih meminta Bibi untuk mengisi uang ke dalamnya? Aku mendengarnya dengan ternganga. Yang Yingsue masih terus berbicara. Saya tidak ingin Anda memberi saya uang lagi. Aku anggap setahun ini telah bekerja keras tanpa imbalan. Tapi kamu tidak bisa membuatku rugi lagi. Aku memotong kata-katanya. Bibi, karena kamu berbicara dengan begitu logis dan berdasar. Bagaimana kalau begini? Besok, saya mengundang keluarga nenek, keluarga laki-laki. Bibi, kamu, kita duduk bersama dan makan dengan tenang. Menyelesaikan masalah ini. Apakah kita bisa merundingkan solusi? Yang Yingsue sekarang puas. Yang dia inginkan adalah saya mengalah. Baiklah. 1. Kamu sudah menentukan tempatnya. Kirim di grup keluarga. Setelah mengatakannya, dia berbalik dan pergi. Saya menahan amarah dan tertegun di meja. Ibu memiliki 3 saudari. Tante adalah kakak perempuan. Paman berada di urutan kedua. Ibu saya adalah yang bungsu. Paman saya adalah yang laki-laki. Pada saat itu, pria lebih dihormati daripada wanita. Pengaruh pandangan tradisional. Yuxing jelas adalah yang paling disayangi di rumah. Tante punya mulut yang tajam. Dia juga mendapatkan perlakuan istimewa. Hanya ibu yang paling muda, menjadi yang paling diabaikan secara menyeluruh. Sehingga ketika rumah kakek dan nenek dibongkar nanti, 6 rumah dibagikan kepada paman ke-7, 3 rumah. Bibi 2 set. Kakek dan nenek menyimpan 1 set untuk tinggal. Hanya ibu yang tidak memiliki rumah. Ibu hanya mendapatkan tanah ini yang saat itu belum dibangun rumah. Saat itu, ibu saudara berkata, setelah ini, tidak bisa dipastikan apakah akan ada relokasi. Dan mungkin bisa mendapatkan lebih banyak uang. Itu jadi lebih murah. Tidak ada yang tahu apakah tempat ini akan direlokasi atau tidak. Ibu tidak mengatakan apa-apa. Meminta ayah untuk meminjam uang. Membangun rumah kecil 2 lantai ini. Keluarga ini menetap di sini. Tahun itu, aku lahir. Tinggal di sini selama lebih dari 20 tahun. Wanchan sebagai sebuah kota kecil di jalur 18. Melewati puncak relokasi awal. Sekarang banyak orang yang menganggap, semua yang terkait dengan relokasi, mereka tidak akan dihancurkan lagi. Kata-kata yang seperti menggambar pancake. Ibu saudara saat itu bisa berbicara seperti itu. Gaya megah. Saat ini, suara Feng Yuyan terdengar. Xing Yun, kenapa kau duduk di sini sambil menangis? Dia menutup pintu dan bersiap untuk makan. Ketika lewat di warung kecil, saya melihat adegan ini. Aku menyeka air mataku. Tidak apa-apa. Tante Feng, kemana kau pergi? Tante Feng menatapku dengan serius. Jangan alihkan topik pembicaraan. Apakah kau menghadapi kesulitan? Beritahu Tante Feng. Tante Feng akan memikirkan solusi untukmu. Saya tahu dia mengenal 7i. Jadi, saya memutuskan untuk berkata jujur. Feng Yuyan mengerutkan dahi dengan ragu. Jika bisa menyelesaikan ini dengan sedikit uang, itu yang terbaik. Sebaiknya putuskan hubungan. Semakin cepat semakin baik. Aku tercengang. Siapa yang mendorong orang lain untuk memutuskan hubungan dengan sanak saudara? Ma Yuyan menggaruk kepalanya. Beberapa hal. Saya tidak bisa memberitahumu sekarang. Jika kau percaya pada Tante Feng, dengarkanlah Tante Feng kali ini. Itu bisa menghindarkanmu dari banyak masalah nantinya. Feng Yuyan bukanlah orang yang berbicara omong kosong. Mungkin tahu sesuatu yang rahasia. Saya dengan tulus mengucapkan terima kasih. Bibi Ma, saya sudah tahu. Saya akan menanganinya secepat mungkin. Melihat Feng Yuyan akan pergi, saya teringat tentang uang barang. Bibi Feng, Feng Xia.
Jangan terburu-buru untuk pergi. Saya mendapatkan bercak merah. Aku akan memberimu uang untuk obatnya. Namun Feng Yuyan tersenyum dan berkata, tidak terburu-buru, tunggu semuanya lengkap baru dihitung. Pergi sebentar. Saya duduk diam sejenak. Saya juga tidak ada niat untuk berbisnis lagi. Jadi saya memutuskan untuk menutup pintu. Ruang pribadi di Hotel Silaile besok malam. Dikirim di grup keluarga dan kemudian naik tidur. Pagi hari keesokan harinya. Saya melihat informasi di grup keluarga. Pagi-pagi sudah ramai sekali. Paman dan bibi bertanya mengapa tiba-tiba mengundang makan. Apakah sudah menjadi kaya? Kakek dan nenek mengirim pesan. Mereka bertanya tentang keadaan saya belakangan ini. Hanya bibi yang merasa bangga sekaligus merasa tersakiti. Saya menjaga toko kecilnya selama 71 tahun lalu. Bintang Nebula ini sedang dipersiapkan. Berikan saya penjelasan di depan semua orang. Saya melihat informasi-informasi ini. Memilih untuk mengutip kata-kata yang Ying Sui. Satu membalas satu. Satu semua orang terdiam serentak. Beberapa saat kemudian, bibi berkata satu kalimat. Kalau begitu, kita bertemu. Masukkan ponsel ke dalam saku. Saya pergi ke tempat minuman Bu Bai. Bibi Bai mengatakan mereka akan mengirimnya nanti. 1.000 barel. Menerima 10.000 yuan. Setelah berkata itu, Bibi Bai menelepon pihak lain. Ternyata mereka lebih terburu-buru daripada saya. Mereka mengatakan bahwa barang sudah dimuat. Dalam perjalanan, aku tidak peduli dengan hal lain. Cepat pulang. Tak lama setelah sampai di rumah, ember plastiknya akhirnya tiba. Semuanya memiliki kapasitas 10 liter. Saya meminta seseorang untuk menaruh ember plastik di gudang. Menyelesaikan pembayaran dengan bos. Tutup pintu Li. Pasar setengah. Supermarket waktu dan ruang mulai beroperasi. Hampir baru saja dibuka. Dazu Xin baru saja masuk. Hari ini, Sen Zuxin mengenakan jubah merah tua. Rambutnya masih diikat dengan mahkota putih, yang semakin menonjolkan kecantikan wajahnya. Dan tidak kehilangan sedikit pun kelembutannya. Aku tercengang. Katanya, apakah kamu sudah menunggu lama? Jika tidak, mengapa ini bisa begitu kebetulan? Sen Zuxin mengangguk. Saya mengikuti cara yang kamu katakan dan masuk ke dalam kabut. Pintunya tidak terbuka. Saya berdiri di tempat menunggu. Setelah mengatakan itu, dia mengalihkan topik. Apakah ember plastiknya sudah datang? Aku mengangguk. Sudah datang. Namun, Sen Zuxin tidak langsung membayar dan membawa barangnya pergi. Dia menunjuk rak camilan yang kosong. Para pelanggan merasa ini enak. Apakah masih bisa menambah sedikit lagi? Aku mengangguk. Piwen adalah. Diperkirakan akan segera diantar. Pandangan Sen Zuxin kembali jatuh pada kemasan yang beraneka ragam. Ada makanan enak lainnya. Ceritakan semuanya padaku. Saya sangat menyukai hal ini. Saya segera mengambil seluruh deretan camilan itu. Ini disebut cumi-cumi kering. Dibuat dari sejenis ikan di laut. Ini adalah permen stick. Apakah Anda punya buah manisan? Itu hampir sama dengan yang itu. Apakah di tempat kalian ada manisan buah? Ini adalah kacang pedas. Di sini semuanya adalah kue mentega, keju, berbagai rasa yang dapat diingat. Cobalah semuanya. Sen Zuxin mendengarkan angin. Cobalah setiap jenis. Kecuali cumi-cumi kering. Yang lainnya semuanya saya ambil. Melihat dua sisi rak kosong lagi. Sen Zuxin masih belum puas. Apalagi makanan enak yang ada. Saya berpikir sejenak dan berkata, nanti saya akan siapkan beberapa yang belum pernah kamu coba. Kemudian kamu pilih yang kamu suka dan beritahu saya. Saya akan pergi ambil barang lagi untukmu. Untuk satu-satunya pelanggan VIP utama di supermarket waktu 504. Satu juga layak memiliki sepasang layanan khusus. Baik. Sen Zuxin manis seperti permen kecil. Saya melihat kemanisan yang indah padanya. Ekspresi lembut dan tersenyum. Jarang sekali merasa bersalah. Mengalihkan topik pembicaraan. Bagaimana rencanamu setelah turun? Sen Zusan berhasil menangkap bola. Sama sekali tidak menyembunyikan. Sekarang masih belum tahu. Istana sudah mengirim orang. Kita akan tahu setelah orang-orang itu tiba. Saya bertanya lagi. Jika kamu meninggalkan kota Jingzhou, akan pergi kemana? Sen Zuxin ragu sejenak. Mungkin, Kaikyo. Ayah saya dan saya sama-sama berpikir. Istana mungkin akan membiarkan ayah saya tetap di sini untuk memimpin pasukan.
memungkinkan saya kembali ke ibu kota. Dia tidak mengucapkan bagian tentang menjadi sandera. Hanya dengan meninggalkan anak sendiri sebagai sandera di ibu kota. Meninggalkan anak sendiri. Barulah Kaisar akan merasa aman untuk membiarkan tentara keluarga Sen tetap di perbatasan. Saya langsung merasa kecewa. Jadi kamu tidak bisa lagi memimpin pasukan. Sen Zuxin menatap penuh semangat. Jadi ayahku bilang, jadi, saya pergi ke kuil. Lu Erwen, biarkan saya memanfaatkan waktu selagi masih di sini. Usahakan untuk membeli lebih banyak dari kamu. Sesuatu untuk ditinggalkan untuk Sen Jiachun. Saya langsung merasa segar kembali. Kamu bilang, apalagi yang dibutuhkan oleh pasukan Sen? 1000 populasi. Pertama, membeli sesuatu bukanlah ribuan. Wen Sen Zushan mengatakan sesuatu. Tunggu sebentar. Setelah beberapa saat, dia menarik masuk sebuah kotak dengan kereta datar. Kotaknya tidak kecil, yang ditutup dengan kain di bagian luar. Mei Zi membukanya. Di dalamnya ada batangan emas yang tersusun rapi. Dia menunjuk ke batangan penuh di dalam kotak. Di sini ada 5.000 tael emas. Lihat berapa banyak yang bisa kamu beli. Atur semua untukku. Dalam beberapa hari ke depan. Semakin cepat semakin baik. Tunggu orang-orang istana datang. Takutnya emas ini akan diserahkan kepada istana. Tentara keluarga Sen merebut. Lebih baik diserahkan sekaligus kepada bos. Kita juga bisa mendapatkan beberapa hal dari dia. Saat ini saya sangat bersemangat. 10 tael batangan seberat 362 gram. 100 tael emas adalah 3.620 gram. 5.000 tael emas. 18.100 gram orang. Meskipun dicairkan menjadi satu tumpukan untuk dijual per gram. Itu saja bisa terjual 1 miliar ya. Jika dihitung satu lingkaran emas seharga 100.000, bagaimana? Sebuah pesanan besar datang dalam satu hari. Kekuatan uang. Membuat seluruh sel tubuhku mulai bergerak. Kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan transportasi. Apa yang paling dibutuhkan oleh tentara keluarga Sen kalian? Sen Zuxin berpikir sejenak. Pakaian dan sepatu berbahan katun untuk kehangatan sangat kurang. Setelah berpikir lagi, perak besar untuk merebus air. Jika bisa mendapatkan biskuit kompres tersebut, tambahkan beberapa orang lagi. Masih ada obat. Jika memungkinkan, mohon Tuan untuk menyiapkan beberapa obat lagi. Yang bisa disimpan lama tanpa rusak adalah yang terbaik. Aku mengangguk sedikit. Segera ambil selembar kertas. Ponsel mencari harga di toko online. Mulai menghitung dengan Sen Zuxin. Setidaknya butuh 200 juta tiga. Jika ditambahkan biskuit kompres dan obat, maka kita perlu menambah sekitar 100.000 lagi. 3 juta. Pertama, saya menghela napas dan melihat ke arah Sen Zushan. Ternyata uang saya tidak cukup. Saya harus menggunakan batang emas yang kau berikan. Pertama, pergi tukar uang dan kembali untuk bisa terus berbelanja. Waktunya ketat. Jika tidak, kamu bisa pergi dulu, saya akan sibuk sendiri. Setelah mendengar saya berkata begitu, Dazu segera bangkit, mengambil barang dan mau pergi. Waktu menjelang keluar. Berapa harga ember-ember ini?